Oke, halo semula. Baik lagi nih. Hari ini kita bakal ngadu nih. Dua jenis surat yang kelihatannya sama tapi ternyata beda banget. Surat pribadi lawan surat dinas. Siapa yang bakal menang? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kalian bayangin, pesan yang kamu kirim ke sahabat dekatmu sama surat pengumuman resmi dari sekolah. Beda banget kan rasanya? Padahal sama-sama ngasih info, tapi kok kayak datang dari planet yang berbeda? Nah, disinilah letak misterinya, dan kita akan pecahin sama-sama hari ini. Pertama, mari kita kenalan dulu sama dua petarung kita. Di sudut yang satu ada surat pribadi, yang santai dan personal. Terus di sudut lainnya ada surat dinas, yang kaku dan resmi. Keduanya punya peran yang beda total. Sebelum kita makin jauh, kita samain persepsi dulu deh. Surat itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya, surat itu ya pesan tertulis. Isinya bisa macam-macam, mulai dari informasi, permintaan, sampai curahan hati. Intinya, ini adalah alat komunikasi. Dan ini jadi dasar dari dua jagoan yang lagi kita bahas. Nah, disinilah perbedaan pertama yang paling kelihatan. Anggap aja surat pribadi itu utusan pribadimu. Dia itu bawa suara kamu, perasaan kamu, cerita kamu. Sementara itu, surat dinas adalah duta resmi. Dia bukan mewakili kamu sebagai individu, tapi mewakili sebuah lembaga atau kantor. Oke, ronde selanjutnya. Misinya apa? Kenapa surat-surat ini dibuat? Nah, karena tujuannya aja udah beda, cara nulis dan bentuknya pun jadi beda banget. Yuk kita lihat. Kerennya di sini nih, misinya kontras banget. Misi surat pribadi itu soal koneksi personal. Ngasih kabar ke keluarga, curhat ke teman, atau sekedar minta izin gak masuk sekolah. Nah, kalau misi surat dinas itu soal efisiensi dan kejelasan. Ngasih instruksi, ngumumin aturan baru, atau ngundang secara formal. Satu buat hubungan, satu lagi buat urusan. Sekarang kita masuk ke bagian aturan mainnya. Coba deh cara ngomong kamu ke temen sama cara ngomong ke kepala sekolah pasti beda dong. Nah, sama kayak surat, masing-masing punya gaya bahasa dan aturan yang spesifik banget. Di sini perbedaannya jelas banget. Surat pribadi itu ibarat kanvas kosong, kamu bebas berekspresi. Mau pakai bahasa gaul, sapaan akrab, formatnya suka-suka kamu, subjektif banget. Tapi surat dinas itu kayak resep masakan yang presisi. Aturannya ketat, bahasanya harus formal, objektif, ringkas, dan formatnya baku. Gak bisa ditawar. Oke, ini dia bagian puncaknya. Kita bakal bedah anatomi kedua surat ini. Sebelahan, kita lihat bagian apa aja yang ada, yang nggak ada, dan yang paling penting, kenapa bisa begitu? Siap? Coba perhatiin deh, setiap komponen di surat dinas itu ada fungsinya, nggak asal-asalan. Kop surat itu kayak KTP-nya lembaga. Nomor surat itu buat arsip biar semua tercatat rapi. Perihal itu biar penerima langsung tahu inti suratnya. Dan yang paling penting, lihat deh, ada nama, jabatan, plus cap instansi. Ini yang bikin surat dinas punya kekuatan hukum. Beda banget sama surat pribadi yang nggak butuh semua itu, karena tujuannya emang bukan buat dokumentasi resmi. Baik, setelah kita bedah semuanya, sekarang kita rangkum jadi 4 poin kunci yang paling membedakan keduanya. Anggap aja ini contekan cepat dari semua yang udah kita bahas barusan. Jadi, ini dia 4 pembeda utamanya. Ingetin ya, pertama, tujuan, personal atau resmi. Kedua, format, bebas atau kaku. Ketiga, bahasa, santai atau baku. Dan yang keempat, ini yang paling krusial, legalitas. Surat dinas itu bisa jadi bukti sah secara hukum loh. Kalau surat pribadi, ya cuma jadi kenang-kenangan aja. Ini perbedaan yang fundamental banget. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari sini, ini dia. Surat pribadi itu soal hati, tujuannya membangun hubungan. Sedangkan surat dinas itu soal fungsi, tujuannya menjalankan urusan resmi secara sah dan efektif. Dua dunia, dua tujuan yang sangat berbeda. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di zaman serba instan ini, di mana kita lebih sering ngetik chat singkat daripada nulis surat, menurut kalian, mana yang lebih penting buat dikuasai di masa depan? Kemampuan komunikasi formal yang terstruktur atau kebebasan berekspresi secara personal? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah menyimak.